Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiona Dito Isara dengan NPM 0219101486 dalam mata kuliah Pasar Modal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Salah satu saham emiten dalam infrastruktur energi. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung saja pada topik pembahasan. Profil perusahaan Telegra Asia Energi Terbuka atau TGRA didirikan tanggal 7 November 1945 dengan nama PT Mitra Mega Perkasa atau MMP dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996 dengan fokus utama memproduksi berbagai energi terbarukan mulai dari pembangkit listrik, tenaga air, hingga tenaga surya. Dengan nama PT Mitra Mega Perkasa atau MMP, perusahaan energi terbarukan ini berhasil mewujudkan beberapa salah satu pencapaian. Salah satunya adalah pada tahun 2010 silam. MMP berhasil berinvestasi di dunia energi tanah air dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga air pertamanya di Sumatera. Selanjutnya, tahun 2016, Mitra Megatama Perkasa atau MMP berganti nama menjadi PT Telegra Asia Energi dengan kode perdagangan saham TGRA. Kegiatan utama TGRA yaitu bergerak dalam bidang ketenaga listrikan, perdagangan, pembangunan, dan jasa yang berhubungan dengan pembangkit listrik berkedudukan di Jakarta Barat. Tahun 2017, TGRA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham TGRA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 550 juta saham dengan nilai nominal 100 per saham dengan penawaran saham 200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Mei 2017. Selanjutnya, produk yang dihasilkan PT Telegra Asia Energi Terbuka adalah perusahaan mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan proyek energi terbarukan, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air, pembangkit tenaga surya fotovoltaik skala utilitas, dan proyek pembangkit listrik di atap. Berikut adalah fenomena perusahaan PT Telegra Asia Energi Terbuka. Yang pertama, PT Bursa Efek Indonesia atau BEI mencabut suspensi yang dijatuhkan terhadap saham PT Telegra Asia Energi Terbuka atau TGRA pada perdagangan 28 November 2019. Dengan demikian, saham Telegra Asia Energi bisa diperdagangkan kembali mulai perdagangan sesi 1 di pasar reguler dan pasar tunai. Yang kedua, harga saham naik 70% ketika debut. Telegra adalah perusahaan energi terbarukan pertama yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Dengan menjual 550 juta saham Telegra, mendaftarkan perusahaannya di BEI pada tanggal 16 Mei 2017 silam. Bahkan, pada hari perilisannya, harga saham perusahaan ini naik 70% dari harga yang ditawarkan, yaitu dari 200 per saham menjadi 340 per saham. Yang ketiga, saham melesat setelah kerjasama dengan Waskita Karya. Saham TGRA dinilai melesat dengan peningkatan mencapai 34,48% di angka 262 per lembar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kerjasama dari PT Waskita Karya Persero Terbuka dengan TGA dalam pembangunan 5 PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Provinsi Sumatera Utara dan 2 PTLA pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sedangkan nilai investasi dari kerjasama tersebut mencapai 12,5 triliun. Berikut adalah problematika perusahaan. Yang pertama, PT Telegra Asia Energi Terbuka atau TGRA mencatatkan penurunan kinerja pada kuartal 3 2019. TGRA mencatat kerugian bersih senilai 2,9 miliar pada 9 bulan pertama tahun ini. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, TGRA masih mampu meraup keuntungan sebesar 1,17 miliar. Sekretaris perusahaan Telegra Asia Energi menjelaskan, kerugian ini akibat oleh selisih kurs dolar Australia yang ditanggung oleh TGRA. Yang kedua, perusahaan pengembang energi baru terbarukan atau EBT, PT Telegra Asia Energi Terbuka mengkonfirmasi bahwa kelangsungan bisnisnya terganggu oleh pandemi virus corona yang melanda di seluruh dunia. Wabah corona berdampak pada penghentian sebagian kegiatan operasional emiten berkode saham TGRA selama lebih dari 3 bulan. Sebelumnya,
BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi saham PT Telegra Asia Energi Terbuka atau TGRA di pasar reguler dan pasar tunai. Suspensi tersebut telah dilakukan sejak 21 November 2019. Suspensi dilakukan dengan alasan karena terjadi penurunan harga kumulatif yang terbilang signifikan, sehingga BEI merasa perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham sampai dengan pengumuman lebih lanjut. Analisis fundamental emiten. Untuk kinerja keuangan TGRA di 2020 mencatatkan koreksi atas revenue dan net profitnya dibanding 2019. Tertekannya operasional industri dan permintaan di semester 1 hingga kuartal 3 2020 akibat pandemi COVID-19, namun TGRA berhasil menjalin kerjasama di 2021 ini. TGRA mencatatkan rugi bersih sebesar 7,6 miliar, menyusut tajam dibanding tahun 2019 periode yang sama. Selanjutnya, jika melihat aset TGRA kuartal 3 2020 mencatatkan penurunan atas aset sebesar 19,46% menjadi 451 miliar. Mobilitas internal yang cenderung minim karena terkoreksi hingga 93% menjadi 360 juta dari 5,4 miliar. Selanjutnya, liabilitas TGRA mengalami penurunan 50% menjadi 100,5 miliar per kuartal 3 2020. Penurunan ini berasal dari utang pada bank pihak berelasi yang berkurang drastis hingga hutang bank. Beban pokok penjualan berhasil ditekan sebesar 56,4% menjadi 6,9 miliar dibanding akhir kuartal 3 2019 yang tercatat sebesar 11,3 miliar. Selanjutnya, dari laporan keuangan perseroan per kuartal 3 2020, TGRA, kinerja keuangan TGRA di 2020 ini mengalami rugi dengan pendapatan pada akhir kuartal 3 tahun 2020 tercatat sebesar 8,8 miliar atau turun 56,49% dibanding periode yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 20,4 miliar. Kita bisa melihat valuasi price book value atau PBV-nya yang ada di 2,2 kali ini mengindikasi TGRA tergolong overvalue dalam industri ini. Untuk price to earning ratio, TGRA ada di minus 233,15 kali, sedangkan return of equity TGRA pada 2020 bahkan minus 1% karena memang tidak mencetak laba, malahan rugi bersih. Berikut adalah emiten saham fundamental yang dapat dilihat bahwa dari laporan tahunan laba rugi TGRA dari 2019 dan 2020, terlihat bahwa TGRA telah berhasil mencetak laba bersih yang mana pada tahun 2019 diketahui bahwa TGRA hanya bisa mencetak rugi bersih berdasarkan laporan akhir tahunan. Namun, pada triwulan dapat dilihat bahwa pada kuartal terakhir pada 2020 sampai dengan kuartal ketiga 2021, masih terdapat penurunan laba bersih sebagaimana yang terdapat pada gambar terlampir. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada kuartal pertama dan kedua 2021, TGRA mengalami penurunan laba bersih dan hanya bisa mencetak rugi bersih. Akan tetapi, dapat dilihat pada kuartal ketiga, TGRA mengalami kemajuan, di mana TGRA berhasil mencetak laba bersih. Walaupun jika dibandingkan dengan kuartal terakhir 2020, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat peluang untuk emiten dapat menaikkan tingkat pendapatan laba bersih. Berikut adalah analisis teknikal saham. Hingga perdagangan market sesi 1 sampai 7 Januari 2021, tren IHSG mengalami penguatan 1,21%. TGRA diperdagangkan pada harga 286 per lembar menguat hingga 9,16%, terlihat aksi beli yang kuat pada sesi 1 perdagangan TGRA hari ini dan kemarin yang mencapai bullish 34,36%. Level kenaikan tersebut mendekat batas auto reject atau alias ARA. Pergerakan harga yang jatuh sejak akhir 2019 kembali menguat sejak September 2020. Saham TGRA naik adalah sentimen positif yang datang bersamaan dengan saham PT Waskita Karya Persero Terbuka yang menguat 10,3%. TGRA dan WSKT mengumumkan kerjasama pembangunan 7 proyek pembangkit listrik senilai 12,5 triliun. Jika melihat histori pergerakan saham TGRA secara year bullish 130,6%, sedangkan 3 bulan terakhir sudah bullish 153,1%. Indikator MACD berada di atas garis nol dengan sinyal buy yang kuat di perdagangan awal 2021. Ada kemungkinan bullish akan berlanjut. Indikator stochastic
Menggunakan kerangka waktu daily terlihat sinyal akan memasuki overbought momentum. TGRA saat ini berada di atas moving average. Untuk indikator EMA 20, EMA 50, dan EMA 100 membentuk pola bullish. TGRA mengalami bullish reversal sejak November 2020 yang membuka peluang kenaikan harga saham hingga 305. TGRA saat ini masih sangat jauh untuk mencapai harganya di 2019 lalu. Jika bertahan di posisi saat ini, maka ada peluang menuju 310 sampai 350. Jika berbalik arah, maka bisa take profit di kisaran 199. Potensi pelemahan IHSG dan beberapa saham bisa saja terjadi dan bersifat temporer karena panic selling terkait dengan kebijakan pemerintah untuk pemberlakuan PSBB ketat. Rekomendasi perusahaan. Menurut saya, perusahaan TGRA saat ini dihargai overvalue jika dibandingkan perseroan dengan bisnis sejenis di sektornya. TGRA juga belum mencapai harganya pada tahun 2019. Melalui kerjasama dan ekspansi bisnis ke depannya, dengan kualitas keuangan perseroan yang masih mencetak rugi, TGRA menghadapi tantangan perekonomian yang dinamis dan fluktuatif. Investasi pada saham TGRA lebih cocok untuk jangka panjang, kecuali ada pihak memanfaatkan masih rendahnya harga untuk trading dan digerak level harganya. Portofolio saham. Setelah saya menganalisis beberapa saham yang ada, saya tertarik terhadap perusahaan MAPI. Alasan saya mengapa memilih Mitra Adi Perkasa Terbuka atau MAPI adalah karena menurut saya dari tahun ke tahun MAPI semakin berkembang. Semakin banyak brand menengah ke atas dari luar negeri yang hak penjualannya di Indonesia dipercayakan kepada MAPI. Di samping itu, MAPI selalu membayarkan dividennya setiap tahun. Sistem pembagian labanya dividen yang mana dividen tersebut diambil dari return yang diperoleh perusahaan. Selain itu, saham ini dinilai memiliki tingkat ekspansi yang konsisten dan produknya sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Tak lupa, sistem keuangannya juga sehat. Banyak perusahaan yang tumbuh dengan baik sebelum adanya COVID-19, operasional dari emiten cukup baik dan layak untuk diinvestasikan short term maupun long term investment. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.